Indonesia di dalam rencana Tuhan. Terdiri antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Saling nyata gereja yang esa. Saling nyata gereja yang esa. Saling nyata gereja yang esa. Indonesia dalam rencana Tuhan. Kita dalam rencana Tuhan. Setiap yang ada tanda darah akan mengalami keubahan itu. Roh Tuhan berbicara di tengah kami saat ini. Selamat datang Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hadir. Selamat datang Roh Kudus, Engkau mengubah hati kami. Selamat datang kepada para malaikatmu yang telah hadir di tempat ini. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, supaya kami menjadi bait suci Roh Kudus, sehingga hidup kami adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkannya dari awal sampai akhir selesai. Kuasa Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami. Ciptakan rajut alik perlindungan bagi setiap kami. Haleluya, amin. Silakan tutup Bapak Ibu. Salam, salam ada sukacita hari ini. Amin saudara. Karena kemurahan Tuhan, kebaikannya kita boleh berkumpul di tempat ini. Karena penyertaannya yang tercurah bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Baik saudara, mari kita pahami bersama-sama firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan menunjukkan suatu kebenarannya bagi kita, supaya kita lebih dalam memahaminya. Kita buka di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai yang ke-20. Kita buka Lukas pasal 22 ayat 19 sampai yang ke-20. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai yang ke-20. 1, 2 ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Satu lagi kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya, kita baca bersama-sama dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Karena itu saudara, kita diingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tema pada hari ini adalah tanda darah. Tanda darah. Lukas pasal 29 tadi mengatakan bahwa Tuhan berkata, inilah tubuh dan darahku. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan meminum tubuh dan darahnya. Amin saudara. Nah, kita diberikan suatu pengungkapan pada pagi hari ini. Sebenarnya yang melayani pada pagi hari ini Bapak Gembala, tetapi Bapak Gembala sedang menugaskan saya pada hari ini. Namun baru pagi hari ini diberikan keterangan oleh Roh Kudus sampaikan ini tentang tanda darah. Nah, oleh karena itu firman Tuhan itu berbicara di mana kita membutuhkan saat itu juga. Nah, kita harus melihat situasi dan kondisi saat ini. Tanda darah ini kuasanya bagaimana, tanda darah ini bagaimana, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara, kenapa kita harus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan adalah memang ini suatu perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan hidup bagi kita. Amin saudara. Nah, ini Tuhan memperingatkan kita di tempat ini. Kalau kita memakan dan meminum tubuh dan darah Tuhan, hati-hati saudara, hati-hati. Baik dalam hal menerima tubuh dan darah Tuhan, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Saya memperingatkan kita di tempat ini, ketika kita menerima tubuh dan darah, jangan sekali-kali berikan tangan kiri mengambil tubuh atau roti maupun cawan. Itu tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan itu adalah tangan yang memberkati, bukan tangan kiri. Tangan kiri itu menerima. Jadi ketika kita menerima tubuh dan darah, jangan juga pakai dua tangan sekaligus mengambil. Kalau dulu saya mengikuti katekismus di sana, itu mereka sangat ketat dalam memperingatkan ini tentang bagaimana cara bersekutu dengan tubuh dan darah. Di sana saudara, saya menyaksikan kalau itu ada yang salah sedikit mengambil dan tubuh dan darah Tuhan ketika diedarkan, orang itu langsung sekejap, bahkan beberapa bulan kemudian itu jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal. Tuhan mengingatkan kita saat ini, kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus itu enggak ada yang dapat melampaui itu. Oleh karena itu kita diperingati ketika kita menerima tubuh dan darah. Saya mau peringatkan kita semua, bahkan remaja-remaja di tempat ini, ketika kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, ambil tangan kanan, baru dipegang oleh tangan kiri. Kalau itu sudah dipegang, baru ambil lagi, itu tetap tangan kanan, jangan tangan kiri. Hati-hati, hati-hati. Ketika itu memakan tubuh dan darah itu jangan sampai keselak. Hati-hati ini, hati-hati, karena itu mengandung unsur kuasa. Unsur kuasa mematakan, untuk mematahkan segala niat-niat apapun kuasa kegelapan. Itu kuasa darah itu sangat berkuasa, mengikat dan melepas. Amin saudara. Kuasa tanda darah itu ketika sudah termeterai dalam kehidupan kita saudara, apapun kuasa kegelapan tidak dapat melakukan segala bentuk yang merusak hidup baik sucinya. Kita di sini ada tanda darah. Amin. Oleh karena itu saudara, ada dua, tubuh dan darah. Tubuh dan darah ini ada kuasa tubuh, ada kuasa darah. Kuasa tubuh itu ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia merelakan tubuhnya mati, darahnya tercurah. Ada dua fenomena terjadi. Kuasa tubuh ketika Tuhan Yesus Kristus mati, dikuburkan, pada hari ketiga dibangkitkan. Kuasa tubuh itu adalah kuasa kebangkitan, tubuh kemuliaan. Pada akhir zaman, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah meninggal di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan menerima kuasa tubuh, di mana tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan sementara kita yang masih hidup sampai Tuhan datang, menerima juga kuasa tubuh. Kuasa tubuhnya, di mana tubuh secara jasmani ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Amin.
Amin. Nah, ketika menerima kuasa tubuh kemuliaan itu tidak bisa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Itulah kekuatan kuasa tubuh. Kita baca dulu, kita amati dulu 1 Korintus pasal 15 ayat 40 sampai 55. Silakan dibantu untuk dibacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 40 sampai yang ke-55. Ya, silakan. Mulai dari ayat yang 40, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ya, ada dua, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh surgawi adalah tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh duniawi adalah yang kita kenakan hari ini. Lanjut. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh Nah, duniawi. perhatikan. Ada dua. Kemuliaan tubuh jasmani ini adalah fana. Kemuliaan tubuh kemuliaan kekal. Yuk, lanjut. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nah, sudah diterangkan di situ kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan. Tubuh jasmani ini adalah fana. Lalu ketika dia mengenakan tubuh kemuliaan itu tidak binasa. Amin, saudara. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya, terus. yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, Nah, terus. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. jika ada tubuh alamiah, Maka ada pula tubuh rohaniah. sekarang kita kenakan apa saat ini? Kita mengenakan tubuh jasmania, itu fana. Kita cari tubuh yang kemuliaan, tubuh kemuliaan itu yang dapat mengatasi ruang dimensi waktu. Nah, Tuhan mengaruniakan ini kepada setiap orang yang percaya, tubuh kemuliaan ini, baik orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan maupun orang-orang nanti yang akan diubahkan, yang masih hidup sampai Tuhan datang, menerima kuasa tubuh ini, di mana kita menerima kuasa tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Bukan saya yang berbicara, roh Tuhan yang ada di dalam diri saya berbicara terus. Minggu lalu saya melayani di Bekasi, saudara. Itu dahsyatnya luar biasa. Pengurapan Roh Kudus di sana sangat luar biasa, saudara. Saya berharap kita terjadi, kita menikmati kuasa api rohnya juga tercurah di sini. Di sana nggak ada main-main, saudara. Orang-orang yang merasakan pengurapan Roh Kudus di sana pada menangis karena mereka menerima kuasa api Roh Kudus Tuhan itu. Di sini pasti juga terjadi asal kita membuka hati, bukan tidur saat Tuhan berbicara. Oleh karena itu, kalau itu kita menerima tubuh kemuliaan, sumbernya dari mana? Sumbernya dari Kalvari. Tuhan merelakan mati lalu dikubur, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu tubuh kemuliaan. Nah, kita kapan menerimanya? Orang yang masih hidup sampai Tuhan datang adalah mempelai wanitanya. Orang yang sudah dipanggil Tuhan mati lalu dikubur. Ketika dia percaya kepada Tuhan, maka juga dia mengenakan tubuh kemuliaan. Sama-sama menerima tubuh kemuliaan. Itulah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita bersekutu dengan darah Tuhan, jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itulah mematahkan nanti kekuatan si naga tua itu pada akhir zaman ini. 2. Kekuatan darah, tanda darah. Tanda darah itu adalah tanda darah perjanjian yang kekal, yaitu di mana kita menerima kuasa untuk mematahkan kuasa kutuk, kuasa maut, bahkan mematahkan panah-panah api si jahat. Amin, saudara. Itu Bapak Gembala di sini menerima petunjuk bahwa mengatakan kuasa darah Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus itu sangat berkuasa. Itu di mana kita bisa mematahkan kutuk, mematahkan kuasa-kuasa jahat, mematahkan kuasa-kuasa mulai dari Taman Eden, kuasa-kuasa dari
hukum-hukum yang mengikat dosa, mengikat hidup orang percaya, yaitu dosa-dosa yang membelenggu. Ketika memperkatakan kuasa darah, maka ada perjanjian yang terjadi. Perjanjian di mana kita melepaskan suatu kutuk-kutuk yang mengikat hidup orang setiap percaya. Amin, saudara? Amin. Halo, amin. Karena itu, kalau kita menikmati kuasa tubuh dan darah, maka saat itu juga kita bersekutu satu dengan Tuhan. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan adalah satu orang. Kalau main-main dengan tubuh dan darah Tuhan, asal-asalan saudara, jangan main-main. Siapa yang mengikatkan diri berarti berada persekutuan. Kalau hanya main-main akan dicampakkan. Karena persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan itu adalah ibadah yang paling sakral. Kalau orang yang menerima kuasa tubuh dan darah, dia mendapatkan pemeliharaan. Dia mendapatkan pemeliharaan, saudara. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, ada perlindungan yang baru. Amin. Amin. Seperti halnya contoh yang terjadi di dalam Keluaran pasal 22. Kita lihat contohnya, Keluaran pasal 22 ayat 12 sampai 14. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 22. Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 12 sampai 14. Ayat yang ke-12, Ya. begini bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, Ya. dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya. Terus, Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak akan ada tulang kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. ya, 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Ya. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya. Amin, saudara. Ketika tanda darah dimeteraikan di depan ambang pintu rumah orang Israel, maka Tuhan melampaui mereka, melewati mereka. Tanda darah itu melewati. Ada perlindungan bagi Israel, tetapi kemusnahan di tengah-tengah bangsa Mesir. Amin. Kalau saudara dan saya saat ini meyakini bahwa ada tanda darah yang telah termeterai, maka ada juga perlindungan bagi kita. Amin. Amin. Nah, tanda darah ini bagaimana, saudara? Tanda darah ini sekarang ini telah diadopsi, dilakukan, dipakai oleh orang-orang dunia. Dasarnya dari mana? Dari perjanjian lama ini. Inilah tanda darah. Mereka memakai tanda-tanda darah. Ketika orang-orang melakukan suatu hubungan ritual dengan kuasa-kuasa kegelapan, apa yang pasti dilakukan? Itu kuasa perjanjian tanda darah. Mereka memotong binatang, mencurahkan darah. Itu tanda perjanjian tanda darah, di mana darah itu mengandung unsur nyawa, unsur jiwa. Di binatang, binatang dipotong. Kenapa? Disembelih untuk mencurahkan tanda darah. Di dalam perjanjian lama, binatang disembelih sebagai tanda perjanjian. Pada perjanjian baru, tanda darah yang sesungguhnya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dicurahkan darahnya bagi kita? Karena ada unsur nyawa, ada unsur kehidupan di tanda darah itu. Maka ketika kita bersekutu dengan tanda darah, mutlak kita memiliki kehidupan. Amin. Amin. Nah, kalau ini tidak ada tanda darah, musnah. Itu bangsa Mesir musnah.
Oleh karena itu, setiap kali kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, mari saudara, kita diingatkan ini kembali sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena tanda darah ini sangat berkuasa, mematahkan kuasa-kuasa penghabis jahat. Contoh sekarang, ketika kita berada di suatu tempat, kita melihat situasi itu ada rasa yang berbeda, ada rasa, waduh kenapa hawanya seperti ini. Yang berkuasa di situ saudara itu kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada dua penyebutan juga, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kenapa ada kata demi di sini, nama demi di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya ada suatu keputusan yang diambil, ada pertaruhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi di balik semua itu, kekuatan kuasa darah Tuhan Yesus itu adalah melekat. Ya, tanda darah. Ketika kita masuk ke suatu tempat itu, tanda darah itu bisa juga dapat menyucikan, bisa dapat membersihkan, bisa juga mematahkan suatu hal-hal yang buruk. Itulah kekuatan kuasa dan tanda darah itu, karena mengandung unsur perjanjian. Tuh, orang-orang yang melakukan ritual pasti mereka memotong binatang supaya darahnya tercurah, tertumpah, menetes sampai ke tanah. Kenapa saudara? Karena mereka mengadopsi perjanjian lama itu ada tanda darah. Kalau di pintu gerbang alam gaib mereka memotong binatang, ada tanda darah yang tertumpah. Itu untuk membuka sandi-sandi alam-alam gaib. Itu mereka pakai tanda darah berganti tubuh orang yang diperagakan itu. Nah, Tuhan Yesus itu melakukannya di Kalvari untuk menggantikan tubuh kita yang binasa ini. Ketika Tuhan Yesus menggantikan kita, Tuhan Yesus memperagakannya di kayu salib, supaya kita juga tidak ikut disalibkan sama persis dengan Tuhan. Siapa yang kuat disalib seperti Tuhan? Gak ada. Yang digorok siapa yang mau? Gak ada. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu kita tidak mampu sampai disalib, maka dia gantikan oleh tubuhnya dan darahnya. Rela darahnya tercurah di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kehidupan yang baru, diberikan keselamatan, mengalami kehidupan kekal. Amin saudara. Nah, itu kekuatan kuasa tubuh dan darah Tuhan. Kuasa tubuh dan darah Tuhan, darah Yesus Kristus adalah tanda darah. Amin saudara. Tanda darah yang dapat membawa kita kepada kedewasaan iman yang penuh. Nah, kalau kita melihat saudara saat ini, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus saudara. Pentakosta akhir zaman sedang turun. Saya menyaksikan sendiri di dalam pelayanan saya kemarin di Bekasi. Waduh, sangat luar biasa. Pengurapan Roh Kudus itu turun saudara. Ketika Roh Kudus turun hadir, itu ada suara di dalam gereja itu seperti gumpalan angin, kayak suara kapal, suara pesawat, ada suaranya di dalam. Ada bunyi terus mutar. Begitu suaranya mutar itu rebah. Banyak orang-orang di situ rebah. Banyak orang-orang memuji Tuhan sambil menari seperti Raja Daud. 7 kali Raja Daud menyembah setiap hari. 7 kali Raja Daud menyanyi, menari kepada Tuhan. Itu manifestasi Roh Kudus. Ketika Raja Daud menyembah Tuhan, terjadilah kekuatan kuasa dimiliki oleh Raja Daud. Keberhasilan seorang Raja Daud dalam memimpin bangsa Israel tidak terlepas dari pujian penyembahan Raja Daud. Amin saudara. Begitupun Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara bersama dengan Silas, ketika dia menyembah tengah malam, jam 12 malam mulai menyembah Tuhan, seluruh pintu-pintu penjara terbuka dalam sekejap. Itu kemustahilan. Kalau kita pikir dengan rasio dan pikiran kita oleh manusia sangat terbatas ini, mustahil bisa kebuka pintu-pintu penjara. Apakah pada akhir zaman ini tidak terjadi? Terjadi. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kekuatan tanda darah sudah menyatu, maka apapun itu pasti bisa terjadi. Ada yang tidak bisa kita amati saudara. Allah melampaui
mengetahui segala akal pikiran kita. Amin. Terjadi di mana? Terjadi di mana? Ini kita lihat tabernakel. Terjadi di ruang Maha Kudus. Bukan di ruang suci ini, saudara. Ruang suci ini masih kita memikirkan persoalan makanan dan minum. Tetapi kalau udah masuk di ruang Maha Kudus, hanya Roh Kudus saja. Hanya pikiran Tuhan. Kalau pikiran Tuhan sedang merayap di dalam Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ketika Roh Allah melayang-layang di tengah-tengah kita, Dia mencari pikiran kita yang bersih ini. Dia mencari pikiran kita, apakah sepemikiran dengan Dia. Kalau pikiran kita itu kotor, kalau pikiran kita itu najis, kalau pikiran kita itu cabul, saudara, hati-hati. Tuhan tidak meletakkan kepalanya. Tuhan meletakkan kepalanya kepada orang-orang yang sepemikiran dengan Dia. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah di dalam roh, maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena kita sudah diberikan jalan dari pintu gerbang sampai Roh Maha Kudus adalah melekat kepada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tabernakel itu adalah tubuh Kristus. Amin, saudara. Ketika itu membuka jalan, akulah pintu, akulah jalan kebenaran. Kita masuk, saudara, kita masuk di bawah sampai ke dewasaan penuh, sampai mengalami pikiran Kristus di ruang Maha Kudus. Bukan pikiran lagi di sini, saudara, bukan pikiran lagi di pintu di ruang suci, tapi pikiran tamu perjanjian, persekutuan dengan Allah Bapa dengan tubuh, persekutuan dengan Kristus dengan kita tubuhnya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, pikiran kita harus selaras dengan pikirannya Tuhan. Tuhan adalah mempelai pria surga, kita adalah mempelai wanitanya, kita adalah gerejanya. Tuhan tidak mau meletakkan kepalanya, pikirannya kepada orang-orang yang tidak mau tobat. Tidak mau tobat. Apalagi nggak sungguh-sungguh. Mungkin saudara mengatakan, kalau sangat kejam saya menyampaikan ini. Bukan saya yang berbicara, saudara. Bukan. Ini di dalam saya, ini di dalam samping kiri kanan saya. Bukan mata batin saudara. Siapa yang saudara lihat? Bukan saya. Ini Tuhan sangat mengingatkan kita di sini. Tuhan berbicara, akulah jalan kebenaran dan hidup sampai ke ruang Maha Kudus. Itulah tubuh Kristus. Terbentuknya tubuh Kristus, saudara. Ini di sini. Semua harus kita lalui. Banyak denominasi gereja. Kenapa berpetak-petak? Karena memang pola tabernakel awalnya di mana? Ada juga yang menekankan percaya, modal percaya. Itu ada gereja. Ya, siapa yang percaya diberkati, itu di pintu gerbang. Siapa juga yang menekankan misbah korban makanan, itu juga ada gereja. Ada juga yang disebut gereja keluarga Allah. Di mana? Dia hanya menekankan ini juga, meja roti sajian, pelita emas, mesbah dupa. Itu pengajaran gereja. Tapi satu kesatuan dalam organisasi tubuh Kristus itu nanti akan dipersatukan. Tapi pilihan ada di tangan saudara, ada di tangan kita. Karena wujudnya adalah ketaatan. Kalau kita taat kepada Tuhan, sampai taat seluruh tubuh, jiwa dan roh kita pasrahkan seluruh kepada Tuhan, maka kita sampai ke sini. Kita sampai ke ruang Maha Kudus, sepemikiran dengan Tuhan, selaras. Karena Tuhan sudah memberikan gambar dan rupanya di dalam perjanjian lama mulai dari awal penciptaan, saat penciptaan. Tuhan mengaruniakan itu gambar dan rupa, tetapi dihancurkan, digoda oleh iblis sehingga rupa itu rusak. Kita jatuh ke dalam dosa. Lalu pada akhir zaman ini kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah itu. Artinya kita dibawa kembali sepemikiran dengannya Tuhan. Amin. Nah, untuk mencapai kualitas di sini, mari kita melewati ini sampai ke Roma Kudus. Ada Bapak Ibu mungkin sudah banyak tahu, kita juga sudah tahu. Itu menjadi warga keluarga Allah di sini, menjadi keluarga Allah. Sebelum kita masuk menjadi mempelai disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus di sini. Menjadi mempelainya di sini. Nah, itu kedewasaan penuh. Kita pilih yang mana? Mempelai wanita Tuhan 100%, 1000%, bahkan 100.000, beribu-ribu persen akan hidup sampai Tuhan datang. Kenapa hidup sampai Tuhan datang? Tuhan akan memakai kita, saudara. Tuhan akan memakai kita, saudara. Tuhan akan memakai pada tugas khususnya.
Maka kita menyanyikan tadi Indonesia dalam kemuliaan karena memang sudah dituliskan dalam Alkitab bahwa Indonesia dipakai. Kita dipakai. Kalau kita memikirkan pikiran kita saja terbatas, ini kita tersesat di sini. Kita bisa nanti hanya sampai di sini. Kita nggak bisa mencapai sampai mentulai. Kalau hanya pikiran manusia yang karena pikiran kita yang terbatas ini kita pakai. Kalau itu terjadi manifestasi Roh Kudus. Kalau kita bilang itu sesat, saudara hati-hati. Karena Roh Allah menimbang segala sesuatu di dalam pribadi manusia. Roh Allah menimbang, Roh Allah tahu. Kalau pikiran kita yang terbatas ini hanya kita sampai di situ memikirkan tidak sampai di sini, hati-hati. Hati-hati. Tuhan akan mengingatkan kita semuanya. Karena ini kekuatan manifestasi Roh Kudus. Bahkan juga saudara bisa menyaksikan di TikTok, di YouTube, di Instagram kita bisa melihat di mana-mana kekuatan lawatan Tuhan. Bahkan orang dari luar negeri pernah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa saat ini terjadi pengurapan Roh Kudus yang sangat hebat. Terjadinya di mana? Di Indonesia, saudara. Di Indonesia. Kenapa terjadi? Karena mulai memunculkan itu orang-orang tokoh-tokohnya yang akan dipakai di akhir zaman. Dipakai tokoh-tokoh ini mulai muncul. Kalau itu saudara tidak memikirkan sampai di situ, wah, kapan terjadi? Mana mungkin itu bisa orang-orang bisa merasa sampai ke situ? Mana orang-orang yang katanya itu sebentar lagi ada ke neraka, saudara? Seperti kilat memancar dari timur. Seperti itulah kecepatan pelayanan penginjilan hierarki Tuhan Yesus Kristus. Bukan seperti pekerjaan hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Hierarki khusus itu akan bekerja pada ending waktu orang-orang yang sudah melayani ke seluruh dunia. Mereka pada akhirnya, pada ending akhir itu mempelai wanita Tuhan akan bekerja. Hierarki khusus itu akan bekerja seperti kilat memancar dari timur. Begitulah cepat penginjilan Tuhan itu. Bisa melalui jalur dimensi roh, bisa melalui jalur dimensi jasmani. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Amin. Penginjilan itu bukan hanya ibarat kita pergi sana sini, tetapi penginjilan juga bisa melalui roh. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lawat Purnogoro ini, itu juga sudah menjadi suatu penginjilan. Tapi efeknya nanti akan kita nikmati, kita melihat secara jasmani. Kapan terjadi? Waktu Tuhan, bukan waktu saya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi tunggu waktunya Tuhan. Amin. Kita dipakai saat ini, kita dipakai oleh Tuhan, saudara. Maka kenakanlah tanda darah itu. Tanda darah itu menjadi kekuatan dan kuasa di dalam pribadi seseorang. Tanda darah ini akan menjadi meningkat kualitasnya, meningkat juga kuasanya apabila kita mengutamakan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tanda darah seperti apa? Kita baca Yehezkiel pasal 9 ayat 4 dan 6. Yehezkiel pasal 9 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, Ya. yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T Ya. pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya. Benar? Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Ya. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Amin, saudara. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Yang ayat 4 tadi, ayat 4. Nah, ini ada huruf T, tanda darah. Ini tanda. Ini maksudnya apa? Ini ada maksudnya, saudara. Ketika juga Kain disuruh Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan untuk pergi karena dia sudah membuat satu kesalahan besar ketika dia mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan. Lalu Tuhan menghukum Kain dengan tanda
Tanda di mana saudara? Di dahi, betul? Supaya apa? Dia tidak dimakan oleh binatang buas. Kalau tanda darah Yesus Kristus bagi kita melebihi itu semua. Amin. Melebihi. Nah, ini tanda di firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji dilakukan di sana. Ayat 6, orang-orang tua, terutama teruna-teruna dan darah-darah anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan binasakan, musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, jangan singgung. Orang yang diurapi Tuhan jangan coba-coba singgung, jangan coba-coba salahkan terus. Hati-hati, Tuhan akan bertindak. Jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku, mulailah dari bait sucinya. Kita ini bait sucinya. Amin. Nah, lalu mereka mulai dengan tua-tua dan yang berada di hadapan bait suci. Ini tanda darah. Ini tanda. Tanda ini akan berkuasa. Ini sebenarnya saudara, waktu dulu, ini yang sering dipakai orang-orang zaman dulu saudara. Ketika orang-orang itu bertemu dengan orang sejumlah banyak, mereka memakai suatu tanda. Mereka mengadopsi dari Alkitabiah. Caranya apa saudara? Mereka ambil air liur dari telapak tangan kiri. Mereka gali ini di dalam, ada langit-langit di dalam mulut. Mereka itu gali dengan jari. Ketika keluar air liur lewat masuk ke tangan, itu air liur itu sangat bening, seperti sumber mata air keluar. Itu nanti mereka gosok di tangan, terus tulis di sini. Itu kalau orang-orang dulu. Tapi jangan dipakai ini, jangan dilakukan. Ini mereka tulis di sini. Orang yang memakai itu saudara, itu mukanya itu memancar, sekejap memerah, putih, hitam. Mereka memakai ini. Kenapa mereka memakai ini? Biasanya orang-orang yang berpidato, mereka pakai itu supaya wibawa mereka itu apa. Tapi kenapa memakai itu? Itu salah arah. Salah arah. Tanda dipakai itu huruf itu saudara. Huruf itu. Saya bongkar kepada Bapak Ibu, itu huruf itu yang dipakai. Huruf itu taf. Kalau bahasa Ibrani al-taf, alfa omega. Nah mereka pakai itu T, itu taf. Itu mereka pakai itu huruf itu. Orang-orang yang pakai ini, orang-orang yang menganut pengajaran Alkitabiah dulu, tapi diputarbalikkan, dipakai sebagai kekuatan supranatural mereka atau kekuatan dimensi gaib. Nah, ketika dia memakai itu, orang-orang dia tatap, orang pun di situ tatap dengan tajam, orang-orang itu bisa rebah. Itu dia pakai nanti apa namanya, penggendam. Dia gendam. Ketika orang lain melihat mukanya itu langsung rebah. Kenapa? Dia pakai ini. Ini tak kasih tahu saudara. Ini dia pakai tanda ini. Tapi kalau itu arahnya bukan ini sebenarnya, bukan arahnya seperti itu, bukan. Tapi ini kita memakai tanda darah, itu tanda yang seperti ini. Penggenapan dalam perjanjian baru adalah tanda darah Kristus di Kalvari. Amin. Tanda yang kita kenakan adalah kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan agar kita menjadi satu roh. Menjadi satu roh. Ya, 1 Korintus udah dibaca tadi ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Nah, kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Apakah kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan? Kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan? Amin. Amin. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Itulah tanda darah. Kita harus satu dengan Tuhan. Nah, bagaimana itu? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kalau
kalau kita bersekutu dalam darahnya, maka apa yang terjadi saudara? Kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15, begini bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, terus Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. nah, berarti dulu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Paham sampai di sini saudara ya? Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh. Artinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terjadi di mana? Di ruang Maha Kudus. Ada penyatuan dengan Tuhan. Penyatuan pikiran Tuhan dengan pikiran manusia itu satu. Puncaknya nanti apa? Ketika Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan menjemput mempelainya. Terjadi pernikahan kudus antara mempelai pria surga dengan mempelai wanitanya. Di situ nanti pada puncaknya terjadinya. Nah, ini kita harus mencoba. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan lagi di luar, bukan hanya di tempel. Hari ini saudara, saya ingatkan kita semua, jangan hanya kita percaya, hanya sebatas percaya, kita hanya sebatas ditempel di kulit. Contoh pokok anggur hanya ditempel di kulitnya saja di luar, tapi tidak berakar, tidak berbuah, tidak satu dengan pokok anggur itu. Hati-hati, pada akhir zaman ini banyak juga kuasa-kuasa kegelapan akan memuncak kuasanya, akan juga menyesatkan orang-orang yang percaya. Kalau hanya embel-embel saja, hanya menempel di kulit di pokok anggur, tidak satu, tidak menyatu, tidak melekat, maka itu terseret. Siapa yang mau terseret? Saya rasa Bapak Ibu dan saya tidak ingin terseret, tidak ingin dibawa kepada kuasa-kuasa kegelapan, disesatkan oleh iblis. Oleh karena itu, kalau ini tidak melekat, tidak di dalam dia di dalam kita, hanya modal percaya saja, tidak dikerjakan, keselamatan itu tidak menyatu kepada Tuhan, maka kita tidak menjadi satu roh dengan Tuhan. Masih ada pembatas. Pembatasnya di mana? Ini di sini. Masih ada pintu kemah, masih ada pintu tirai yang harus dilewati. Sementara Tuhan Yesus Kristus membuka jalan bagi kita sampai robek tirai, sampai pintu tirai terobek, menyatu dengan Tuhan. Kita menikmati sakinah glory memancar dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, kalau itu masih pikiran kita sama dengan seperti biasanya, maka pembatas itu masih ada. Pembatas itu bisa ada. Nah, kalau oleh sebab itu, kalau kita mengikat, mengikatkan diri dengan Tuhan, artinya kita menjadi satu roh. Tingkatannya apa? Modal mulai percaya, mulai diurapi oleh Roh Kudus, mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau sudah penuh Roh Kudus, berarti tinggallah di dalam aku di dalam dia. Tuhan berbicara, Roh Tuhan menyatu dengan kita. Maka apapun yang terjadi, kita tidak pernah takut apapun ke depan. Karena sudah ada perlindungan. Di ruang Maha Kudus itu adalah ruang di mana ada perlindungan, ada tutup, ada yang mengelilingi tutup, ada kotak. Ini kotak persegi 4 ini. Nah, ini kita masuk ke sini, berarti di luar kita tertutup. Semua yang dari luar tidak bisa masuk. Artinya perlindungan itu ada, saudara. Maka kalau itu terjadi pada akhir zaman ini, pola ibadah ada yang berbeda. Pola ibadah saat ini sering terjadi di sini, sering juga terjadi di sini. Tapi kalau itu pola ibadah tabut perjanjian, saudara, paling banyak itu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menyembah seperti kembali Raja Daud, seperti Raja Daud. 2022 Tuhan pernah berbicara bahwa nanti pada waktunya, pada akhir-akhir zaman ini, Roh Tuhan akan dicurahkan seperti yang diterima oleh Raja Daud. Mereka akan menari-nari, mereka akan memuliakan Tuhan.
bagi Tuhan karena mereka sangat semangat bergairah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada pencurahan Roh Kudus pada akhir zaman. Sudah mulai saudara. Jadi Allah melampaui pikiran segala akal manusia. Pikiran kita hanya sampai pikiran manusia, tidak sampai akal. Akal itu di dalam jiwa. Di dalam jiwa, tubuh, jiwa dan roh, tubuh, jiwa, roh, jiwa kita ini ada pikiran, ada perasaan, ada intuisi. Kita melampaui jiwa kita itu kesadaran itu. Tiga unsur kesadaran tubuh, jiwa, roh, hati harus menyatu. Maka ketika itu menyatu, maka Tuhan juga menyatu dengan kita. Inilah yang harus dikerjakan, kita harus memikirkan ini. Karena inilah tugas dan panggilan kita pada akhir zaman itu. Siapa yang mengikatkan dirinya, maka satu roh dengan Tuhan. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kita adalah satu. Aku dan Bapakku adalah satu. Kalau itu Tuhan berkata begitu, aku adalah dan Bapakku adalah satu, maka Tuhan sudah bilang ke kita, menyatakan ke kita, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Berarti kita satu kesatuan, tidak terpisahkan. Itulah kesatuan pembangunan organisme tubuh Kristus. Penginjilan itu bukan hanya pendeta, bukan. Semua orang percaya itu menginjil. Kalau tidak bergerak secara jasmani, tidak bisa bergerak secara jasmani, juga bisa bergerak secara doa dimensi roh. Ya, itu tinggallah di dalam aku, maka kamu di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Terus demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Ia berbuah banyak. sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku hanya tempelan tok. Kalau hanya tempelan tok itu kadang kering, sering kering. Coba ditempel itu kita okulasi pohon. Kalau itu tidak pas, tidak mantap, itu kadang itu tempelan itu kering lalu mati. Oleh karena itu kalau itu maunya itu benar-benar ditempel sedemikian baiknya. Nah, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan nah menerimanya. ini kuncinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakannya itu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, mulai pertama itu ketika sudah melekat disebutkan murid, lama-lama ada hubungan kasih mesra, lama-lama bersahabat, lama-lama menjadi kekasihnya. Itulah tingkatan-tingkatannya. Menjadi mempelainya itu adalah kekasihnya. Nah, kalau itu menjadi kekasihnya, masa itu dia nggak ngasih tahu kapan dia melakukan sesuatu, masa tidak memberitahukan kapan dia mau datang. Firman Tuhan berkata, aku tidak tahu kapan waktunya. Di dalam Matius demikian. Mengenai saat dan waktu, Tuhan Yesus Kristus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Katanya betul? Tapi kita lihat di Injil tersebut di mana Tuhan itu predikannya apa ketika dia menyampaikan itu? Dia itu sebagai anak, sebagai hamba, ya itu kita lihat versinya. Tuhan menyampaikan itu dalam versinya. Ini banyak itu yang salah paham ini. Tuhan tahu kapan dia datang. Masa mempelai pria surga nggak tahu kapan dia datang? Hanya saja Tuhan tidak membuka itu jam, detik. Kronologinya itu Tuhan memberitahukan di dalam firman-Nya. Ketika datang menikah dengan mempelai wanitanya, Tuhan tahu waktunya. Ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti predikannya apa? Imam besar, betul? Ketika dia datang lagi menjemput kita itu menjadi mempelai pria surga. Ketika dia yang datang, dia yang menjemput kita. Masa
tidak tahu kapan waktunya turun? Masa juga mempelai wanita yang tidak tahu kapan turun, kapan dia dijemput? Ini pengungkapan saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus datang menjemput mempelainya. Masa kita tubuhnya kita tidak tahu? Kronologisnya masa kita tidak tahu? Amin. Nah, supaya kita tahu, kita harus di sini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus ada di sini, sepemikiran dengan Tuhan. Siapa mengikatkan diri, maka satu roh. Kalau tidak satu roh, tidak pernah tahu kapan kronologisnya Tuhan Yesus Kristus datang. Kenapa? Disembunyikan. Karena ibaratnya ketika Tuhannya datang itu ibarat seperti datangnya seorang pencuri pada malam hari. Ketidaksiapan karena banyak faktor, maka Tuhannya datang pada malam hari seperti kedatangan seorang pencuri. Tetapi orang-orang yang bijaksana pada akhir zaman ini berdasarkan Matius pasal 25 adalah orang gereja, adalah gereja tubuh Kristus. Kita adalah bayi sucinya yang sudah mempersiapkan diri, mengundang urapan Roh Kudus, menimbun urapan Roh Kudus sampai mengalami kedewasaan penuh, sehingga pikiran kotor kita ini, manusia ini lagi terhapus, hanya pikiran Tuhan yang hadir. Maka Tuhan meletakkan kepalanya tadi. Tuhan meletakkan kepalanya berbicara, "Hai kekasihku, aku datang." Apakah kita sudah siap mengalami hal ini? Masa orang yang mau menikah tidak tahu tanggal dia menikah. Itu kemarin di sana itu ada alumni SCT menikah. Dia menikah, berarti dia tahu tanggalnya. Dia juga membuat itu waktunya. Tuhan Yesus Kristus tahu dia mau datang, dia juga tahu waktunya. Dia sudah menetapkan tanggal, dia tuh sudah menetapkan waktu detik-detiknya. Keempat Injil berbicara itu berdasarkan versi jabatan, bahkan Tuhan Yesus berbicara dengan identitas pribadinya. Ada yang disebut hamba, ada yang disebut anak, ada yang disebut anak Allah, ada yang disebut apa? Keempat Injil ini berbicara. Ini makanya Tuhan berbicara saat itu mengenai saat dan waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa di sorga. Kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Karena identitasnya waktu itu. Tapi ketika datang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apakah Tuhan itu tidak tahu? Bahkan dia mengatakan, "Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan nanti aku datang untuk membawamu di mana aku berada." Betul? Amin. Nah, kalau kita dibawa datang ke sana, sekarang rumah kita itu sudah ada di surga. Kitalah yang membangunnya saat ini. Membangunnya apa? Buah-buah roh itu tadi. Kita harus masuk ke buah-buah roh. Semakin indah rumah kita di sana, semakin kita tingkatkan kualitas kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini kuncinya di situ. Rumah semakin megah di sana, itu efeknya di dalam jasmani kita itu. Seberapakah kita mengasihi Tuhan di dunia ini? Inilah tugas kita. Saya ini bukan orang hebat, orang luar biasa, tidak, saudara. Tapi ini semakin hari kita dibekali oleh pimpinan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Kita diberikan suatu pengungkapan yang baru, karena waktu Tuhan sudah di ambang pintu. Waktu Tuhan, detik-detik Tuhan sudah di ambang pintu. Sebelum itu terjadi, kita akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Amin. Amin. Maka oleh karena itu kita harus masuk menyatu dengan Tuhan, bukan lagi hanya sebatas percaya, bukan hanya ditempel, tapi menyatu, mengikatkan diri. Itulah tanda darah, tanda perjanjian yang baru bagi kita semua, yaitu menyatu dengan Tuhan. Aku di dalam Dia, di dalam aku adalah dalam Bapa adalah satu. Kalau itu sudah satu, terjadilah pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Amin. Kita akan bekerja secara dahsyat. Saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman. Bangkitkan kembali semangat saudara, gairahkan kembali dalam pelayanan Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita menyanyikan pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi. Kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih segala sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Engkau menggerakkan hati kami untuk menyatu dengan Tuhan, bukan hanya saja ditempel, bukan
tetapi harus menyatu dengan Tuhan, mau mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Oleh karena itu berikan kami kekuatan untuk dapat menginjil orang-orang yang belum percaya, orang-orang sisa-sisa goib, bahkan menyatu nanti dengan bangsa Israel pilihan Tuhan. Oleh karena itu pakailah kami, berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan masuk dalam pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa dan am. Haleluya. Kita naikkan pujian ini saudara. Berikan kepada kami hati yang mengasihi. Haleluya.
Seperti engkau.
Tiada seperti Engkau, sangat terang yang telah hadir bagi kami. Tiada seperti Engkau telah hadir bagi di tengah-tengah kami. Sangat terang Engkau telah menghadiri tempat ini. Terima kasih atas peringatan keras yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Bahkan kami menjunjung tinggi pengorbanan Tuhan di Kalvari, menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami menerima kuasa tubuh, di mana kami nanti akan mengalami tubuh kemuliaan, mengenakan tubuh kemuliaan ketika Tuhan Yesus Kristus datang bagi kami. Dan kami menerima kuasa tanda darah, di mana tanda perjanjian yang kekal dan yang baru kami boleh terima pada hari ini. Engkau telah memeteraikan hidup kami, bahkan mengikatkan roh kami menjadi satu roh dengan Tuhan. Engkau mengikatkan hidup kami menjadi satu roh dengan pribadi Kristus bagi kami, sehingga hidup kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan adalah satu kesatuan di dalam hidup kami. Kami
di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sehingga segala sesuatu ada dalam kontrol kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan, kami telah sembuh dari segala dosa. Kami telah sembuh dari segala sakit penyakit. Kami telah dibebaskan dari segala kutuk-kutuk hukum Taurat, kutuk-kutuk mulai dari Taman Eden, kutuk-kutuk dari peristiwa-peristiwa penyembahan roh-roh nenek moyang kami. Kami telah lepas dari segala kutuk-kutuk, segala kuasa-kuasa negatif, kuasa-kuasa kegelapan. Kami telah dibebaskan oleh kuasa dan darah Kristus berkuasa dalam hidup kami. Hidup kami yang kami hidupi adalah hidup yang sudah menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu roh dengan Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan yang akan bersanding dengan mempelai pria surga pada hari jam ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan setiap kami, sehingga kehidupan kami saat ini kami bangun kembali mezbah di mana tempat kami berada masing-masing. Kami membangun kembali mezbah supaya kami merasakan pikiran Tuhan sepemikiran dengan Tuhan Yesus Kristus. Allah melampaui segala akal pikiran manusia, melintasi pikiran manusia. Oleh karena itu kita harus menyembah dan menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini, biarlah itu berjalan, berkuasa, bekerja menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami semua dilawat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kompeten dalam kegerakan akhir zaman, yang telah dipanggil, telah dipilih, telah ditentukan menjadi kekasihnya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Jagalah pribadi kami supaya kami tetap menjaga bait suci ini tetap kudus, tanpa cacat dan celah. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup menjelang kedatangannya yang kedua kali. Biarlah kami menjaga hati kami tetap suci, kudus di hadapan Tuhan, supaya kami tetap saleh dan kedapatan menjadi penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap kehidupan kami. Bukan menjadi wanita-wanita yang bodoh, orang-orang fasik, mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tetapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang hidup dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, hamba-Mu yang melayani, yang mengedarkan perjamuan kudus ini. Engkau urapi penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Perjamuan kudus diedarkan. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Nama-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita berdiri. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sudah dapat semua? Saat teduh sebentar, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Utarakan isi hati kepada Tuhan, ikatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya kami menerima tanda darah, tanda bersekutu dengan Allah Roh Kudus, supaya kami mendapatkan perlindungan pemeliharaan daripada Engkau. Kami akan bersekutu dengan darah Tuhan dan tubuhnya. Kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita percaya inilah tubuh Tuhan, kita makan, kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Kalvari Engkau mengorbankan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengembalikan kami dalam gambar dan rupa-Mu. Kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus di atas kepala kita. Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan, kita imani, kita percaya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai perjanjian yang kekal dan yang baru bagi kami. Ketika kami menerima tubuh Tuhan, kami juga menerima kuasa tubuh kemuliaan. Ketika kami menerima darah Tuhan, kami menerima tanda darah untuk menerima kuasa. Ketika kami menerima tanda darah, kami menerima kuasa daripada Engkau. Berikan kami kekuatan supaya ketika kami menerima itu semua, kami telah mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua. Firman-Mu ini adalah firman yang berkuasa, berdaulat memelihara hidup setiap kami. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang terpuruk dibebaskan, yang terikat terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, beri kekuatan bagi kami supaya kami dapat mengasihi sesama, mengasihi jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh kuasa dosa, sehingga dibawa kembali kepada rencana yang mulia kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah tugas kami pada hari zaman ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa secara pribadi, bahkan orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang Israel. Kami akan menjangkau baik lewat doa, sebuah doa maupun puasa untuk menangkap mereka, maupun hamba-hamba juga bekerja untuk menjangkau mereka secara langsung. Berikan kami kekuatan kesepakatan ini di dalam Engkau, supaya kami mengalami kemuliaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, kami telah memberikan persembahan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi kebutuhan dalam rumah Tuhan. Apapun yang sudah kami berikan kepada Tuhan, kami percaya Engkau balaskan berkali-kali ganda, berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali ganda Engkau limpahkan bagi setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Baik itu persembahan persepuluhan, bahkan persembahan sukarela, persembahan kami kepada Tuhan, persembahan ucapan syukur, diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat ganda dalam usaha pekerjaan bisnis kita, diberkati oleh Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang diinginkan hatimu akan diberikan oleh Tuhan, tetapi sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati pemerintahan Indonesia supaya nantinya akan bekerja sama di ladang Tuhan, bekerja sama dengan Yusuf akhir zaman. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memelihara setiap hidup kami. Saudara-saudara kami juga yang belum hadir di tempat ini, bahkan di tempat lain, dan juga yang menyaksikan di tayangan YouTube, dilawat, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang ada di sini, mulai anak-anak kecil sampai yang dewasa sampai orang tua, dilawat oleh api Pentakosta akhir zaman, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap kami utuslah malaikatmu, malaikat menjaga mempelaimu, berkemah di sekeliling kami, menjaga melihara kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, pintu keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih fellowship pada akhir hari Selasa. Tuhan Engkau berkati, ajak diri kami untuk menerima kekuatan kuasa yang baru lewat pengungkapan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara-acara itu ke depan supaya kami dapat menjangkau organisasi denominasi gereja. Supaya nama Tuhan Yesus Kristus saja dipermuliakan dalam kehidupan kami. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan jemaat-Mu diberkati, dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tunggu menerima kekuatan anugerah, kita menerima urapan yang baru, kita menerima berkat dari tempat Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Bapa Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya, berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat seperti yang diterima oleh Raja Daud, berkat untuk menerima kuasa pujian penyembahan seperti yang diterima oleh Raja Daud, kuasa untuk membangun bait sucinya seperti yang diterima oleh Raja Salomo. Kami juga akan menerima. Kami akan menerima hari ini. Engkau memakai kami menjadi alat-alatnya Tuhan pada akhir zaman. Berkat-berkat yang terbaik dari tempat Allah yang Maha Tinggi, berkat dari Samudera Raya mengalir dalam kehidupan kita semua. Mulai hari ini kita dalam kontrol kuasa ilahi sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kekal selama-lamanya. Setiap kita percaya, kita katakan amin. Terima kasih. Haleluya. Selamat